Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Bapak Buya yang kami hormati, kami mau bertanya mengenai hal ini bersangkutan dengan alam gaib. Kita mendengar mengenai jin jin korin. Ya, kita mendengar mengenai jin korin katanya bersemayam di badan kita. Lah kalau kita umpamanya gimana Pak Buya? Kita umpamanya diambil ruhnya. Ruhnya itu secara mendadak. Kita mendadak. Jadi apa rohnya itu langsung diambil atau gimana? Contohnya gini Pak Buya, ketika ada orang yang meninggal secara mendadak. Nah ketika dikuburkan, ini punten nih Pak Buya. Ketika dikuburkan, yang masuk ke liang lahat itu katanya mendengar begini. Dari kakinya mendengar ada suara yang pengen keluar. Masya Allah, greget begitu katanya. Nah itu mengenai jin korin bagaimana Pak? Apa langsung dicabut? Apa masih di dalam badan anak tersebut yang kecelakaan tersebut? Yang pertama. Yang kedua ini, kalau ada orang mati Pak Buya, kita mengucapkan langsung itu sudah langsung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ketika kita dengan WA dengan teman-teman tuh, kita mengucapkan semoga husnul khotimah. Nah itu apa salah gimana Pak Belur? Jadi pengen penjelasan dari Bapak Buya gimana itu? Ya dari ayat juga mengatakan ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Walillahil masyriqu wal maghribu fa innama thamma wajhahu innallaha wasi'un alim. Begitu saja Pak Buya. Mudah-mudahan punten ini sih maaf saja minta penjelasannya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, jin buahnya bisa saja lebih banyak dari manusia. Dan alhamdulillahnya oleh Allah dibuat alamnya berbeda. Jadi Ibu tidak usah sibuk dengan jin. Kita ini kenapa sibuk urusan jin? Jin punya alam berbeda, nggak ada. Anda ngebut naik motor nggak ada nabrak jin. Anda jalan cepat nggak ada kesandung jin. Anda ngeludah ke sana sini nggak ada ngeludahin jin. Ini hari ini kita ini alam nyata dihubungkan dengan alam gaib. Percaya jin adalah ada. Dan Nabi menyebutkan setiap orang ada qarinun minasyaiton wa qarinun minal jin wa qarinun minal malaikah. Qarin tidak harus bernyayam, tidak harus bersemayam. Allah berikan kepada kita qarin yang menyertai kita. Anda tahu bagaimana caranya? Alhamdulillah malaikat kita ada malaikat raqib atid ya, ada. Pernah tahu Ibu? Ngelihat? Cuman yakin karena disebutkan. Kita percaya, enggak usah ada malaikat. Enggak usah, kita beramal baik. Jadi jangan sering Anda duduk dengan orang yang dikit-dikit ngomong roh, jin, gelap, gentayangan. Ini Anda pusing nanti. Nah ini jinnya nanti bagaimana kalau saya mati? Kalau mati sudah selesai, cabut nyawanya, ada tanggung jawab nanti selesai ya kan? Selesai cabutnya. Semoga husnul khotimah, panjang umur. Apalagi dengar orang cerita di kuburan jadi, wah bohong dia. Mulai kapan Anda di kuburan orang ngomong-ngomong, aku mau kembali, roh saya. Mana itu? Itu adalah penulis novel khayal horor itu. Jadi kalau ada orang cerita tentang hal-hal yang aneh, nggak wajib Anda percaya dan nggak harus Anda percaya. Ada orang halusinasi, ada orang khayalan, saya dikubur. Sampai ada satu buku, satu majalah, katanya majalah dakwah katanya. Loh kok percaya sama cerita satu orang? Alhamdulillah sekarang saya percaya dengan alam siksa kubur. Kenapa? Suatu ketika saya buat kubur-kuburan, tiba-tiba didatangi malaikat. Lalu baru percaya. Malaikat dibohongi. Ditulis lagi sama buku sama satu majalah Islam. Ini kok ada malaikat bisa dibohongi, dia pura-pura di kuburan kedatangan malaikat. Nah ini. Jadi Ibu, bagus pertanyaan Ibu ini adalah sepertinya mewakili sebagian banyak orang yang ngomong ada tuyul, gendruwo, gombel, masyaallah, macam niror kidul dan sebagainya. Jin itu ada Ibu dan dia punya alam yang berbeda. Kalau dia ingin menjelma sebagai manusia boleh ada.
Dan ada pada zaman Nabi menjelma. Seperti Syekhun Najdi, ada orang tampak sebagai orang tua pada zaman ingin memboikot Nabi, membunuh Nabi. Itu kan seorang jin satu jin yang menjelma. Dan jin itu kalau sudah menjelma sebagai manusia, dipukul juga sakit. Makanya mereka resiko, takut bu, apalagi bu bawa pisau. Jadi nggak usah mikirin urusan jin ya, Masya Allah ya. Nggak apa-apa. Kalau sudah meninggal, nggak ada keluar-keluar. Nyawanya sudah keluar sudah. Nyawanya dari jasad kita selesai. Kemudian setelah itu jasad kita dikubur di liang lahat. Kita urusan dengan alam barzah. Ada pertanyaan malaikat mungkar nakir dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Kemudian seperti itu. Jadi ibu jangan berurusan banyak orang. Sebab ilmu yang harus kita yakini adalah jin adalah ada. Jin adalah ada. Dan jin bisa menjelma. Tapi jangan dikit-dikit ngarang jelmaan. Ini yang menjadi masalah urusan dunia perjinan ada dua. Masuk wilayah bohong yang besar. Masalah dunia perjinan sama ngaku mimpi ketemu Nabi. Ini dua-duanya adalah wilayah jadi pembohong. Kalau pengen dianggap wali langsung setiap malam ketemu Rasulullah. Nah ini pembohong nanti. Makanya satu pondok kalau ada orang ngaku ketemu Nabi, nanti satu pondok ngaku ketemu Nabi semuanya. Jadi pembohong. Karena apa? Gara-gara ngaku ketemu Nabi disanjung-sanjung. Makanya kalau ada di sini ada anak-anak ngaku ketemu Nabi, biarpun benar, mimpi Nabi biarpun benar, dia salah. Karena tidak usah diceritakan. Urusan dengan Nabi sangat pribadi. Yang kedua adalah bu, jin. Di pondok ada sebuah jin, katanya banyak jin. Rupanya bu, itu ceritanya satu santri mau ke belakang, mau ke toilet, takut bu. Macarun suruh nemeni oleh yang lainnya nggak diperhatikan. Akhirnya jurit, ada jin. Nah, akhirnya ditolong, besok ditemani. Akhirnya yang lain pura-pura ngelihat jin. Nggak ada, mana ada jin. Kalau ada di sini ada santri ngeliat jin, kamu yang jin. Jin disembunyikan oleh Allah. Itu dengan alam, dia menjelma, lempar dia sakit. Artinya begini, hidup kita jangan urusan dengan ada nanti tentang roh, ada satu orang cerita roh ini, ada macam-macam roh. Ya kita ada nyawa roh. Sudah tinggal kita amal soleh, amal baik, jangan belit-belit urusan yang macam-macam, rohmu ada di mana dan sebagainya. Penggal lehernya mati jelas gitu aja. Hati-hati kalau kamu jalan yang benar, tabrak mobil mati loh. Sudah paham itu semua. Enggak usah roh ada di sini atau di sini. Nah, ini sampai roh itu dikatakan. Ada orang bertanya kepada Nabi tentang roh, katakan, "Hai Muhammad min amri Rabbi, urusan Tuhanmu. Jangan rewel tentang roh. Jangan banyak tanya tentang roh. Sudah, roh ada. Wah, nanti ada yang jerentrekkan satu umur tentang roh begini, roh ini ada ini mana namanya roh begini, ini begini segala macam. Wah, sudah dikatakan urusan Tuhanmu, sudah kamu jangan mengarang-arang urusan roh. Kan begitu. Ibu ya, husnul khotimah, panjang umur. Yang kedua tadi apa tadi? Ini Bu asik ya. Ya, cerita jin asik ya? Iya Bu ya, masih. Apa yang kedua? Kalau ada orang mati kita mengucapkan innalillahi. Oh iya, Ibu. Innalillahi itu adalah ikrar dari kita agar tabah. Bahwasanya orang semuanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Itu ketabahan kita. Jadi Anda kalau mendapat innalillahi, Anda untuk diri Anda sendiri ikrar, bukan ngucapin ke orang. Yang benar yang doain nanti setelah itu. Adapun innalillahi itu adalah misalnya apa? Ayamnya mati. Rizki kan? Semuanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah akan kembali kepada Allah biar tabah. Baru setelah itu mendoakan ya wajar. Dua-duanya benar Bu. Kadang orang tuh kadang bikin anu ya. Wah ini gak benar. Yang benar adalah begini. Kok innalillahi dong? Kok doa? Loh innalillahi kan saya diserang dengar pasti dong innalillahi. Semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Kadang di media-media itu memang ada orang yang wah tulis macam-macam. Yang benar ini nyalah-nyalahin. Akhirnya ibu-ibu disalahin di kampung. Jadi yang innalillahi nggak pakai doa ya keterlaluan. Doa tok nggak pakai innalillahi nggak paham. Maksudnya itu kan innalillahi kalau ada musibah itu kalau innalillahi wa inna rajiun. Kalau mendapatkan musibah adalah innalillahi wa inna rajiun. Ibu menyebutkan ayat Al-Qur'an insyaallah kepada semuanya insyaallah. Saya pun juga bisa saja nyebut ayat Al-Qur'an nanti salah. Tapi kalau Al-Qur'an hendaknya dimulai dicek ulang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ada hubungannya dengan pertanyaannya, mungkin belum ada hubungannya dengan pertanyaan. Sehingga kita untuk beribadah kepada Allah itu saja insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.